Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun teman-teman berada, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu dalam naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi kita di Tadabbur Live. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang Lailatul Qadar yang sering menjadi perbincangan gitu ya di antara umat Islam. Kita sering ngobrolin lah eh, apa namanya terkait dengan ya intinya kan sekarang itu lagi narasinya lagi bertebaran ya tentang apa namanya bahwasannya di 10 malam terakhir, ya kan, ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan, namanya malam Lailatul Qadar. Tetapi di situ ya umat Islam, saya yakin ya, terutama Anda yang menggunakan rasionalitas Anda gitu, tentu bertanya-tanya gitu. Malam Lailatul Qadar ini apa gitu kan? Bagaimana? Kena pembatasan lagi. Kenapa TikTok nih? What's going on? Ini ganggu aja nih, ntar itu nona. Orang dakwah tuh biar ada orang dengar, biar ada orang lihat. Dibatasi, dibatasi. Belum juga ngomong udah dibatasi, dibatasi. Apa jangan-jangan ada langsung nge-report teman-teman ya? Hmm. Link nomor HP mana ada link nomor HP? Nggak ada link, nggak ada nomor HP. Hapus kata terlarang, periksa judul live Anda, hindari kata-kata yang mengajak orang keluar dari aplikasi. Mana ada? Bodo amat. Restricted mode. Bodo amat lah ya teman-teman ya. Bodo amat dengan TikTok. Pagi hari ini saya mencoba untuk apa namanya eh, membahas tentang Lailatul Qadar, yang mana kita ini langsung bubar ya tuh. Fokusnya langsung bubar teman-teman. Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar ini kan pokoknya kita disuruh macam-macam lah ya kan. Satu, kita disuruh itikaf, atau secara umum nggak disuruh itikaf sih, secara umum disuruh ritual. Ya, disuruh ritual. Ritual ngapain? Ya, terserah. Pokoknya ritual. Ya, mau ngapain kek? Mau baca Quran kek? Ya, mau jikir, mau apa namanya? Itikaf, mau apa lagi? Nah, pokoknya perbanyak ritual lah gitu ya. Dan lain-lain. Oke. Kapan 10 terakhir di bulan Ramadan? Sekarang udah tanggal berapa sih, Yang? Ya, udah 22 ya. Hmm. Ya, 10 terakhir bulan Ramadan. Kapan tepatnya? Ya, nggak dikasih tahu. Nah, ini ngerasain loh. Ya suruh ibadah tapi nggak dikasih tahu waktunya kapan.
ya kan. Pokoknya katanya malam malam ganjil, witir, ya. Di malam-malam ganjil itu ya artinya witir, gitu. Ya pokoknya apalah disuruh baca mantra lah, disuruh baca doa lah, suruh baca Quran lah, suruh zikir lah dengan berbagai macam zikir gitu ya. Suruh itikaf lah, macam-macam lah. Ya, heeh. Intinya pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kapan? Nggak dikasih tahu, rasain lo gitu ya. Gua kerjain lo, gua nggak kasih tahu. Ya kan? Malam-malam ganjil. Pokoknya malam-malam ganjil. Malam ganjil yang keberapa? Malam ke-21 kah, 23 kah, ya kan? Di sini kan pasti kita bertanya-tanya ya kan. Malam-malam ganjil tuh 21, 23, 25, 27, 29. Ya kan? Kita suruh milih di antara 5 hari ini gitu. Tebak-tebakan. Ayo, di mana turunnya Lailatul Qadar? Gua kerjain lo gitu ya. Heeh. Nah, ini kita di apa namanya di prank gitu kan. Di malam Lailatul Qadar ini. Pokoknya kalau kau cuma rajin di 21, ya kan? Ternyata malamnya turun di 27, kagak dapet. Ye, rasain. Rasain. Ya. Nah, ini Lailatul Qadar gitu ya. Nah, intinya Lailatul Qadar ini adalah ritual yang diajarkan kepada umat Islam dengan cara ngeprank gitu ya. Dan ini jelas bukan dari Allah gitu. Bukan dari Tuhan ini. Ini bukan dari Tuhan. Ini keep in mind ya teman-teman ya. Ritual kalian tuh, yang kalian gaung-gaungkan tuh, yang ustadz-ustadz sama kiai-kiai kalian gaungkan tuh, itu bukan dari Tuhan. Ya. Kalau dari Tuhan tuh jelas, ya kan? Sholat, kapan sholatnya, gitu. Jelas, ya kan? Puasa, kapan puasanya, jelas gitu. Nah ini dari orang ngarang-ngarang sendiri nih, ini makanya nggak jelas, ya kan? Nggak dikasih tahu tepatnya kapan, yang penting malam-malam ganjil selalu standby di antara malam 21, 23, 25, 27 sama 29. Ya, kalau kita rajinnya di 21, ternyata 23 kita ada kegiatan sehingga kita capek penat, tahu-taunya Lailatul Qadar di malam 23, nggak dapat rasain, kena prank, wak wow gitu ya. Nah, ini apa namanya? Ini ritual yang dibuat-buat manusia, ya. Nah ini akidah kita sampai hari ini gitu ya. Makanya sekarang itu rame gitu ya. Di 10 malam terakhir itu rame. Bahkan kalau di Istiqlal itu kita disuguhi untuk sholat taraweh 3 kali gitu. Artinya dalam satu malam tuh ada ada 3 shift tarawehnya di Istiqlal. Kalau nggak salah tuh Ba'da Isya jam 11 sama jam 2. Kalau nggak salah ya. Soalnya saya pernah bermalam di Istiqlal gitu. Tarawehnya tuh habis Isya ada, jam 11 ada, nanti ada lagi jam 2 gitu. Nah, habis itu sahur gitu. Kalau di Masjid Raya sini saya nggak pernah gitu ya. Nggak pernah. Biasanya nah inilah yang diajarkan kepada kita ya dari kita kecil tentang Lailatul Qadar ini gitu ya. Bahwasannya di 10 malam terakhir bulan Ramadan, di malam-malam ganjil, kita nggak dikasih tahu tepatnya kapan. Pokoknya dari kelima hari ini ya, 21, 23, 25, 27, 29 ya. Ini harus rajin-rajin. Dan ini pun saya nggak tahu ya, maksudnya tahun ini kan kita beda-beda nih, ya kan? MU beda, NU beda gitu. Ya kan? Muhammadiyah beda, pemerintah beda sama NU gitu. Nah, itu tuh saya nanya sama istri saya. Kemarin istri saya nanya gitu. Yang mau itikaf nggak gitu. Nah, sebelum saya itikaf saya bilang, saya mau tanya dulu. Lailatul Qadar tahun ini tuh ikut mana? Ikut Muhammadiyah apa ikut NU? Ya kan? Itu dulu deh pertanyaannya deh. Ya kan? Karena takutnya kita ikut MU, ya kan? Kita ikut Muhammadiyah, taunya Lailatul Qadarnya turun di ngikut pemerintah, ngikut NU gitu ya. Kalau kita ngikut NU nanti, ya kan? Tahu-taunya malah Lailatul Qadarnya di Muhammadiyah gitu ya. Jangan repot gitu jadinya. Repot benar gitu ya.
Nah itu saya minta kepastian dulu, saya pengen tahu dulu gitu ya. Yang bilang Lailatul Qadar nih ikut pemerintah atau ikut Muhammadiyah. Karena beda-beda tuh. Kalau Muhammadiyah malam ini ganjil, pemerintah pasti genap gitu. Ya kan? Nah ini gimana malaikatnya pusing apa enggak nih gitu. Katanya malaikat turun gitu. Malaikatnya pusing atau tidak nih, ya kan? Mereka harus turun ikut Muhammadiyah atau ikut Nahdlatul Ulama, ya. Ini gitu ya teman-teman ya. Kemudian kita juga diajarkan bahwasannya Lailatul Qadar punya ciri-ciri. Rasain loh, ya. Punya ciri-ciri. Apa ciri-ciri malam Lailatul Qadar ya? Yang pertama katanya, ya kan? Eh, alam itu nggak hujan, nggak hujan, ya. Tapi nggak panas juga, ya kan? Nggak panas, nggak hujan, ya. Pokoknya cerah gitu. Itu kita diajarin kayak gitu tuh. Ya. Ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Ya. Yang pertama alam nggak hujan, nggak panas. Pokoknya cerah lah katanya gitu. Jadi kalau 10 malam terakhir bulan Ramadan itu hujan terus, artinya nggak ada Lailatul Qadar. Ya. Itu pokoknya diciri-cirikan gitu ya. Alam ini nggak hujan, nggak panas, cerah, ya kan. Kemudian saya juga pernah diajarkan bahwasannya pohon-pohon, ya, pohon-pohon itu diam. Saya nggak tahu ini teman-teman diajarkan atau tidak. Ya. Tapi dulu saya diajarkan bahwasannya pohon-pohon tuh diam selama malam Lailatul Qadar, ya, pohon-pohon semuanya diam gitu, nggak apa ya, nggak inilah, nggak seperti malam-malam biasa gitu berseliweran gitu ya. Diajarin ya teman-teman ya. Pohon-pohon diam, ya kan. Jadi kalau teman-teman masuk maghrib buka puasa gitu, melihat pohon-pohon diam gitu, artinya malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Ternyata pohon diam tuh nggak cuma satu malam, ya. Di 4 malam lainnya diam semua. Ayo gimana? Ya. Ini ciri-ciri Lailatul Qadar yang diajarkan kepada kita gitu kan. Alam nggak hujan, nggak panas, pohon-pohon diam. Diam katanya. Diam-diam bergerak. Ya, pokoknya gitulah kita kita disuruh membaca fenomena alam ya agar taunya Lailatul Qadar ini. Nah, di sini kan apa ya yang saya bilang tadi loh, bahwasannya ini ritual kayak gini nih kok, ya. Ritual kayak gini, ya teman-teman, ritual Elki ini apa? Patut dicurigai. Ya, patut dicurigai, ya. Ritual malam Lailatul Qadar tuh, perintahnya loh ya. Nah, ajakannya, perintahnya itu patut dicurigai. Kenapa? Satu, ya. Kenapa patut dicurigai? Satu, nggak jelas waktunya. Nggak jelas, ya kan? Kalau Ramadan jelas. Kutiba alaikumusiyam ayyamam ma'dudat syahrul Ramadan gitu. Jelas tuh. Ya. Kalian diperintahkan puasa kapan pada hari-hari tertentu. Kapan? Yaitu bulan Ramadan. Jelas, ya. Salat jelas. Inna sholata kanat alal mu'minin kitabam mauquta. Ya kan? Jelas. Semua orang sepakat bahwasannya Nabi mengajarkan sholat tuh 5 kali. Yang bilang 3 kali itu bahlul gitu aja. Minoritas dia yang males sholat kayaknya bilang sholat 3 kali. Ya, baik secara semantik Qurani ataupun sunnah Rasulullah sholat ya 5 kali. Dan waktu-waktunya jelas gitu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya kan? Heeh. Apalagi haji, haji jelas ya. Nggak ada orang haji bulan Muharram, nggak ada. Ya. Nggak ada orang haji bulan Ramadan gitu, nggak ada. Ya. Nggak ada orang haji bulan Rabiul Awal gitu, nggak ada.
ya. Haji jelas, ya kan, Zulhijjah, ya kan. Nah, orang-orang di Indonesia biasanya berangkatnya dari Zulqa'dah gitu ya. Zulhijjah ada jelas. Ya, apalagi ritual kurban jelas, ya kan, ritual kurban jelas. Apa yang disembelih, ya kan, Al-An'am, ya kan. Al-An'am tuh apa aja? Satu kambing, dua domba, tiga sapi, empat onta. Ya, hanya boleh Al-An'am yang ini gitu kan. Hanya boleh Al-An'am. Kalau ayam boleh nggak? Nggak boleh ya, nggak termasuk an'am dia. Kalau apa namanya? Bebek boleh nggak? Nggak boleh. Dia tidak termasuk al-an'am gitu ya. Jadi jelas. Kapan disembelihnya? Mulai dari hari ke-10 habis sholat eh, Idul Adha gitu ya. Sampai hari-hari tasyrik. Ya, berakhirnya kapan? Tanggal 13 Zulhijjah, maghrib. Nah, setelah itu udah tidak dianggap lagi sebagai kurban. Nah, itu jelas. Perintah-perintah dari Tuhan itu jelas. Ya kan? Infak. Infak, oke, infak. Kepada siapa kita infak, ya kan? Kepada diri sendiri, pada anak istri, orang-orang dalam tanggungan, ya kan? Kemudian pada orang lain yang membutuhkan. Zakat, ya kan? Kepada siapa kita zakat jelas. Berapa persentase zakat jelas. Zakat pertanian berapa jelas. Zakat emas berapa jelas. Aturannya gimana? Ada haul, ada nisab jelas ya. Lailatul Qadir ya, ritualnya loh ya. Ini kita nggak ngomongin Lailatul Qadarnya gitu ya. Ritual Lailatul Qadir yang diajarkan kepada kita ini nggak jelas, ya kan? Jujur lihat aja, waktunya ini nggak jelas. Pertama yang nggak jelas apanya? Waktunya. Yang kedua apalagi yang nggak jelas? Ritualnya apa? Ya, ritualnya apa? Kan nggak jelas kan? Kalau bulan Ramadan apa ritualnya? Puasa. Oh, jelas. Puasanya mulainya kapan? Ya kan? Hatta yatabayyana lakum al-khaitul aswad minal al-khaitul abyad minal khaitil aswad minal fajr. Tsumma atimus syiyam ila lail jelas. Ya. Ritualnya jelas. Ya, apa yang dilarang? Nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh apa namanya? Melampiaskan nafsu seksual jelas. Oke? Heeh. Ya kan, apalagi kurban, ya kurban nyembelih gitu kan. Nyembelih apa? Yang disembelih jelas. Ya kan? Kambing, domba, sapi dan unta. Itu perintah Tuhan tuh jelas semua gitu. Nah, ritual LQ ini nggak tahu apa ritualnya. Apa gitu? Banyak-banyak kita. Ya apa yang dibanyakin gitu. Baca Qurannya. Kenapa harus banyak baca Quran? Ya. Tuhan aja tuh nggak pernah nyuruh kita maraton baca Quran tuh nggak pernah. Ya, fun fact for you umat Islam seluruhnya, ya. Tuhan tuh nggak pernah nyuruh kita baca Quran bolak-balik maraton one day one juice, itu nggak pernah. Ya, nggak pernah. Tuhan tuh nyuruh kita apa? Tartil, susun, ikro, deteksi, pahami, ya kan? Cari takwilnya, telusuri takwilnya, ajarkan kepada orang. Nah, itu perintah Tuhan. Nggak ada Tuhan kita bacalah Quran, ya kan? Dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Habis itu mutar lagi. Bacalah banyak-banyak. Enggak ada. Kenapa ya? Karena memang kata Tuhan Quran itu petunjuk. Bukan pengganti mantra masyarakat primitif itu. Bukan. Kata Tuhan, Quran itu petunjuk ya. Bukan pengganti mantra-mantra ketika kamu masih menjadi masyarakat primitif. Tapi kan umat Islam ya hari ini ya nggak karuan gitu. Dulu masyarakat primitif mantranya pakai gombal-gambel, datang Islam dipakai atribut Islam untuk melanggengkan budaya primitifnya. Akhirnya Al-Quran dijadi mantra, gitu. Ya, itulah kelakuannya. Nah ini teman-teman, pokoknya ritualnya nggak jelas apa gitu. Sholat apa? Ya sholat terawih. Ya terawih kan kata Nabi kalau ikut sunnah cuma 8 rakaat. Terus kita nambah-nambah jadi 20, ya kan? Nambah-nambah jadi 3 shift.
ya kan. Ya apa? Sebanyak apa? Nggak jelas kan? Heeh. Zikir, sebanyak apa zikirnya? Ya, sebetulnya yang kita lakukan tuh bukan zikir tuh, ya. Apa? Merapel mantra, ya, yang kita lakukan tuh. Ya, merapal mantra. Apa yang mantra yang kita baca? Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar itu. Udahlah, kalian tuh nggak bisa ngelak umat Islam, ya. Mm. Bukan berarti saya bukan umat Islam, saya umat Islam juga. Tapi pakai otak gitu. Kalian yang merapal subhanallah walhamdulillah Allahu akbar itu nggak pakai otak. Menganggap itu mantra aja. Ya. Kalian menganggap itu zikir, padahal bukan zikir namanya itu. Ya, kamu namanya merapal mantra menggunakan atribut Islam, gitu aja. Jadi ini ya teman-teman ya, ketidakjelasan ritual LQ yang diajarkan kepada kita. Yang pertama waktunya nggak jelas. Yang kedua ritualnya nggak jelas. Oke? Heeh. Jadi ketidakjelasan ini tentu tentu bukan dari Tuhan ini. Ya, tentu bukan dari Tuhan. Loh kalau bukan dari Tuhan, lantas dari siapa? Ya dari orang, ya kan? Loh tapi kan ada hadis Nabi, bro. Hadis Nabi itu kata orang. Ini loh umat Islam tuh jangan gampang ketipu apa sih? Ya, orang-orang ya itu banyak. Ya. Anda sebagai umat Islam tuh jangan merasa paling suci. Ya, maupun orang-orang Islam dari Arab tuh jangan kalian anggap paling suci. Ya, orang-orang itu banyak yang ngarang-ngarang cerita, ya, ngarang-ngarang. Dengan apa? Dengan mencatut nama nabi, gitu loh. Banyak. Jadi jangan Anda kira, ya, semua orang Arab yang meriwayatkan hadis itu semuanya suci, soleh-soleh, dekat sama Tuhan. Enggak. Ya. Dan jangan Anda membayangkan juga mereka itu nggak bisa salah. Bisa salah gitu. Makanya jangan jangan Anda sakralkan orang-orang ini. Ya. Jangan Anda sakralkan orang-orang ini. Orang-orang yang ngutip atas nama Nabi itu jangan Anda sakralkan. Mereka tetap manusia biasa. Bisa benar, ya, bisa salah. Ya, ya kan? Nah lantas orang-orang bahlil itu, ya kan? Loh lantas menentukan benar salahnya gimana? Daripada kamu gitu. Ulama lebih benar. Loh, cara menentukan benar salah menurut Al-Quran nggak begitu. Hanya karena yang satu pakai sorban, ya, mengeluarkan hadis, itu tidak menjadikannya otomatis lebih benar. Nggak begitu cara berpikirnya. Umat Islam. Nggak begitu. Masa ngukur kebenaran dari tokoh agama? Ngukur kebenaran dari yang mengeluarkan hadis? Ngukur kebenaran dari yang bikin buku fikih? Nggak bisa begitu. Ya, heeh. Loh kenapa nggak bisa? Lah ini siapa nih yang mengeluarkan hadis, yang nulis tafsir, ya, yang nulis fikih, ini siapa? Siapa nih? Manusia. Ya. Yang nulis mustalahul hadis, yang nulis usul fikih, itu manusia, bukan malaikat. Ya. Heeh. Nah kita mengkritik mereka, ya, karena mereka ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Dan dikritik tuh pasti karena ada yang salah. Ya kan? Nah, lantas menentukan benar salahnya gimana? Tidak pakai perkataan mereka lagi, dodol. Masa menentukan benar salah? Saya mengkritik Imam Bukhari misalkan. Ya. Kalau begitu kita menentukan benar salahnya dari hadis Imam Muslim. Ya, itu sama-sama dodolnya gitu. Ya. Pendapat, ya, diversuskan dengan pendapat. Yang kagak bisa gitu. Ini nggak sah ini kayak gini nih. Kok pendapat versus pendapat? Heeh.
Dan pendapat orang lain hanya karena dia mengeluarkan hadis, hanya karena dia mengeluarkan tafsir fikih, dianggap lebih benar. Ya. Nggak bisa begitu. Kita sebagai umat Islam, ya, sebagai orang yang beriman kepada Al-Quran ngakunya, patokan kebenaran kita tiga, ya. Trias veritas, oh saya kasih nama tuh. Trias veritas, itu dari bahasa Latin. Nah, ala-ala lah. Kalau di politik kan ada yang namanya trias politika gitu. Nah, trias veritas, umat Islam atau orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, kalau Anda ingin mencari kebenaran atau Anda ingin memfilter kebenaran, oke, Anda ingin menilai ini satu informasi ini benar atau tidak, pakai trias veritas ini, ya. Niscaya hidup Anda tidak akan tersesat. Ya. Apa itu trias veritas? Yang pertama Allah. Loh kenapa Allah menjadi tolak ukur kebenaran? Karena Allah itu hak. Hak itu artinya benar absolut. Lalu dari mana tahu Allah itu hak? Buka surat Al-Hajj ayat 62. Ya. Dzalika bi anallahu wal haq. Oke. Tapi kan Allah apa namanya nggak bisa kita tanyakan gitu. Bagaimana? Ya melalui Al-Qur'an firman-Nya. Loh Al-Qur'an ya? Emang Al-Qur'an hak? Ya iya, Al-Qur'an tuh hak juga. Veritas gitu. Oh di mana taunya? Buka aja surat Al-Hajj. Ayat berapa tuh? Ayat 54. Itu. Ya. Yang ketiga apa? Alam semesta. Realitas yang ada di alam semesta ini gitu. Itu nggak bakal bisa bohong. Ya. Itu Allah juga sebut sebagai hak. Oh, di mana Allah sebut sebagai hak? Di surat Al-Hijr. Ayat berapa? Ayat 85. Gitu. Ya, ini transferitas. Jadi, kalau ada pendapat versus pendapat, ya, seperti saya pagi hari ini. Saya mengkritik ritual Lailatul Qadar. Kenapa? Karena nggak jelas. Ngeritiknya tuh bukan ngeritiknya tuh bukan karena nafsu, karena nggak jelas. Waktunya kapan, ritualnya apa nggak jelas. Ya. Nah kalau kalau tidak jelas itu pasti bukan dari Tuhan pasti. Nggak pakai kayaknya pasti pasti bukan dari Tuhan. Tuhan tuh kalau nyuruh apa apa jelas. Ya zakat kita alirkan kemana distribusi jelas. Kalau Tuhan tuh nyuruh pasti jelas. Nah kalau sudah tidak jelas, bahkan ada bau-bau ngeprank, ya, kau pilih, ya kan? Gambling tuh kita tuh di antara malam-malam ganjil di 10 malam terakhir. Ah, kau pilih aja tuh. Kali aja hoki. Nah itu pasti bukan dari Tuhan tuh. Nggak jelas tuh. Waktunya nggak jelas, ritualnya nggak jelas. Ini kita kritik gitu loh. Ya kan? Nentukan benar atau tidak. Yang kritik kan yang kritik kan saya nih. Ya kan? Saya bilang salah. Nggak ada Tuhan mewajibkan ritual Lailatul Qadar. Ya kan? Nah orang lain yang mengeluarkan hadis tuh bilang ada ya. Ini Rasul ngomong kok bahwasanya ritual Lailatul Qadar tuh ada gitu. Nah ini kan clash nih. Saya sama yang apa namanya mengeluarkan hadis tuh clash. Oke? Sekarang tentukan perkataan siapa yang benar. Ya ini pakai trias veritas ini. Ya. Ngukurnya pakai Al-Qur'an, ngukurnya pakai alam. Gitu ya. Heeh. Biar apa? Ya biar benar. Jangan pakai pendapat lagi. Ya. Kalau pendapat versus pendapat ini nggak bisa. Ya. Anda tanya di dunia ilmiah manapun, Anda nggak bisa memversuskan pendapat dengan pendapat. Ya. Pendapat itu harus diverifikasi dengan evidence, gitu loh. Bukti. Ya. Evidence itu ayat apa? Istilah Qurannya apa? Bayinah. Ya. Bayinat. Jadi Tuhan itu ilmiah gitu. Tuhan itu
Melarang kita untuk berpegang kepada pendapat yang tidak ada bayinatnya, yang tidak ada evidence-nya, ya. Nggak boleh kata Tuhan. Bahkan mengikuti yang kau tidak tahu apa-apa tentangnya aja nggak boleh gitu Tuhan. Apalagi, ya, apalagi kalian mengikuti sesuatu yang nggak ada evidence-nya. Ya, makanya saya tuh ketawa ketika dengar Ryu Hasan nih. Saya kan followersnya Ryu Hasan. Ya, orang beragama tuh katanya apa? Percaya kepada kepercayaan. Nah ini masalah ini. Ini dari Ryu Hasan nih, saya ketawa banget nih. Hadis riwayat Ryu. Hadis itu artinya percakapan yang diriwayatkan oleh Ryu Hasan. Nah, ini umat Islam hari ini nih, percaya kepada percayaan. Dia itu percaya kepada pendapat orang, percaya kepada konon katanya, percaya kepada ya mitos-mitos. Itu. Ya. Beberapa waktu yang lalu tuh saya ngelihat apa namanya podcast di salah satu kanal YouTube paling besar se Indonesia. Ya, Apa dia bilang? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada dalam semesta ini bertasbih. Kemudian ya, dia mengartikannya nih. Ini nasional nih levelnya nih, bukan RT RW gitu. Ya, mungkin teman-teman ada yang tahu. Pokoknya podcastnya ini adanya cuma di bulan Ramadan. Depannya lock, belakangnya in gitu. Ya, cari aja videonya. Nah, salah satu seorang ustadznya itu bilang gitu. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan bumi itu bertasbih, ya kan? Nah, dia menjelaskan ayat ini dengan apa? Konon katanya, lihat loh, bayangin loh. Quran yang evidence based truth, ya, ngerti nggak? Quran yang kebenarannya berbasis bukti, evidence based truth, ya, dijelaskan sama si tokoh ini pakai apa? Pakai konon katanya dong. Mau ditampilkan nggak videonya? Janganlah, kasihan nanti. Keluhnya jelas banget. Aduh, kamu Marlo jangan. Jangan dilanjutkan. Ya. Ini loh, saya tuh gimana sih gitu. Maksudnya tahu kan Quran itu ya di surat ini loh. Di surat di surat Al-Baqarah tuh ya, ayat 185. Ya salam. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinat minal huda. Ya, mau saya artikan, artinya itu bayyinat minal huda itu artinya bukti-bukti dari petunjuk itu. Jadi Tuhan ngasih petunjuk ya berdasarkan evidence gitu. Evidence based truth. Ya. Kita seenak jidat kita menjelaskannya pakai konon katanya. Apa katanya? Konon katanya anjing itu bertasbih. Bukan konon katanya anjing betul bertasbih. Anjing itu memang bertasbih, ya. Tapi konon katanya tasbihnya seperti apa? Tasbihnya anjing itu, beruntunglah aku menjadi anjing, ya. Ini saya nggak ngarang-ngarang loh ya. Ini saya kutip plek ketiplek dengan perkataan dari konon katanya ini. Beruntunglah aku menjadi anjing, tidak menjadi
Manusia yang meninggalkan sholatnya. Itu saya kutip plak-ketiplek ya, saya nggak ngarang-ngarang. Ya, buktinya masih ada. Teman-teman searching aja podcast, bukan podcast sih pokoknya, acara apalah ya namanya, talk show gitulah ya. Ada yang cuma di bulan Ramadan di salah satu kanal YouTube terbesar di Indonesia. Ya, nah ini gimana ceritanya gitu? Masa Al-Quran yang evidence based truth dijelaskan pakai konon katanya? Ini kebiasaan kita nih kayak gini-gini nih. Kebiasaan kita kayak gini-gini nih. Ini loh yang saya kadang-kadang geram gitu. Akhirnya orang-orang tuh nggak percaya Quran. Akhirnya orang-orang bikin aturan sendiri-sendiri. Kita tuh sebetulnya ya, disuruh percaya Quran biar kita tuh berada dalam satu hukum gitu. Berada dalam satu moralitas gitu. Biar kita tuh sepakat sama moralitas yang ditentukan Tuhan. Dan itu fair gitu. Maksudnya kalau wasit gini loh ya, logikanya tuh gini. Kalau ada tim Madrid tadi main ya versus Manchester City, ya tadi baru main tuh menang Madrid 3-0. Ya alhamdulillah. Ya, ini kan Spanyol, ini England. Nah kalau pertandingan ini mau fair, wasitnya nggak boleh orang Spanyol, nggak boleh juga orang England gitu. Wasitnya orang mana misalkan orang Germany, itu oke. Ya. Atau wasitnya orang mana, orang Portugal, that's fair gitu. Nah manusia sesama manusia, ya, siapa yang berhak menentukan moral kita gitu? Harusnya yang non manusia siapa? Ya Tuhan. Makanya Tuhan nurunkan wahyu gitu. Biar kita berpegang kepada moral bersama. Ya. Heeh. Tetapi aturan-aturan moral kita bukan bukan murni dari Tuhan. Ada kontaminasi-kontaminasinya, termasuk ritual Lailatul Qadar ini gitu. Ini kontaminasi. Ya. Buktinya apa? Nggak jelas. Kalau aturan Tuhan tuh jelas. Ya. Ada lagi nggak kontaminasi-kontaminasi? Banyak. Kontaminasi hukum-hukum kita tuh terlalu banyak. Ya. Yang terbaru, saya bikin konten yang terbaru. Ya. Saya tanya teman-teman, setahu teman-teman aja, orang yang batal puasa karena jimat, ya, jimat itu artinya hubungan bersetubuh gitu ya, suami istri, hukumannya apa sih? Coba teman-teman jawab di kolom komentar. Setahu teman-teman aja, ya. Seperti yang teman-teman pernah dengar di kajian-kajian. Orang yang batal puasa karena bersetubuh suami istri, hukumannya apa? Ayo, jawab dulu teman-teman. Ganti dengan puasa 2 bulan, ya kan? Puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Kafarat besar. Puasa 2 bulan berturut-turut, ya kan? Bebaskan budak. Jadi saya tahu gitu. Saya yakin mayoritas umat Islam, kalau teman-teman tanya 100 umat Islam, kalau batal puasa karena jima, hukumannya apa? Semuanya akan menjawab, ya, semuanya tidak terkecuali satu pun, ya. Ini bukan bukan 10 orang disurvei 9 menjawab ini gitu, enggak. Kalau teman-teman survei 10 orang, ya, umat Islam, kalian tanya, batal puasa karena jima tuh hukumannya apa? Ya, semua pasti akan menjawab, ya, apa? Puasa 2 bulan, ya, berturut-turut.
ya kan? Semua, semua. Antum mau tanya ustadz kampung, ustadz kota, ustadz desa, semua jawab kayak gini. Ya, kalau nggak sanggup puasa 2 bulan, apa? Memberi makan 60 orang miskin. Ya, kasih makan. Ini pengetahuan umat Islam gitu. Kenapa saya katakan hukuman ini kontaminasi? Yuk, mau nggak kita buka Quran? Hukuman kejam-kejam kayak gini Allah berlakukan untuk siapa? Ya, mau nggak? Mau ikut Quran nggak sih? Saya sampai pusing tuh. Nih, mau ikut Quran nggak sih kita? Gitu. Coba jawab mau apa enggak? Kalau mau tak bukain Qurannya. Mau nggak ikut Quran? Saya tunjukkan puasa 2 bulan ngasih makan 60 orang miskin nih hukuman untuk siapa gitu. Mau nggak? Mau ya? Saya tunjukkan ya. Ya. Puasa 2 bulan. Itu bahasa Qurannya tuh syahraini mutatabi'ain. Ya, lihat nih. Oke, lihat ya. Jangan gak dilihat nih ayatnya nih. Udah capek-capek nih saya mengupgrade tools live saya nih. Dari coba pakai HP, pakai PC gitu ya. Ya. Biar saya tuh bisa nunjukkan ayat ke teman-teman. Oke. Nih ya, keyword 2 bulan berturut-turut. Keywordnya tuh ini nih, syahra ini mutatabi'ain. Nah di Quran cuma 2 ya. Bener ya teman-teman ya. Di Quran cuma 2 kan ya. Nah, ini mata Anda melihat, telinga Anda mendengar loh. Oke. Ya. Sekarang saya tanya sama teman-teman di surat An-Nisa ayat 92. Ya. Heeh. Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan khotoan. Tidak layak bagi seorang mukmin membunuh atau menghilangkan nyawa mukmin yang lain walaupun secara tidak sengaja. Sekarang saya tanya kepada teman-teman, ya. Di sini ada hukuman membebaskan budak, ya kan? Puasa 2 bulan, ya. Ada nih syahraini mutatabi'ain, fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Surat An-Nisa ayat 92 itu kesalahannya apa teman-teman? Coba jawab di kolom komentar. Ayo teman-teman lihat di layar. Saya udah bacakan tadi. Ya. Ini saya pengen pengakuan aja dari umat Islam. Ya. Orang yang dihukum puasa 2 bulan berturut-turut, ya, menurut Al-Quran, kesalahannya apa? Apa teman-teman? Nah, Mas Alif, bunuh orang nggak sengaja. Anissa Iliyin membunuh, seriously membunuh. Ayo dong, yang lain mana dong? Ini saya pengen tagih kesaksian teman-teman nih terhadap Al-Quran. Ya, membunuh orang mukmin tidak sengaja. Ya, membunuh ya. Nah sekarang saya tanya, hilangnya nyawa itu masalah serius atau tidak teman-teman? Jawab di kolom komentar. Hilangnya nyawa itu masalah serius atau tidak? Jawab di kolom komentar. Serius nggak teman-teman? Serius ya? Sangat serius ya? Oke. Makanya, makanya hukumannya berat. Ya. Apa itu hukumannya? Tahriru rokobah. Ya kan? Apa tuh tahriru rokobah? Membebaskan hamba sahaya. Kalau nggak ketemu hamba sahaya, maka puasa 2 bulan. Jadi hamba sahaya tuh dicari. Ya. Kalau betul-betul nggak ada, baru puasa 2 bulan. Gitu. Bro, 2 bulan bro. Ramadan.
yang kita bermiliu. Maksudnya Ramadan ini kan kita rame-rame puasanya. Itu aja berat gitu. Ini 2 bulan gitu. Pasti berat banget hukuman ini gitu. Makanya Allah berlakukan hukuman ini kepada orang yang menghilangkan nyawa walaupun nggak sengaja. Oh tapi kan nggak sengaja Ustadz. Tapi ada nyawa hilang dodol. Gitu loh gimana sih? Ya, tapi kan nggak sengaja. Tetap ya. Kalau di kepolisian masuk loh. Ya. Ya, jadi serius ya teman-teman ya. Nah, di kepolisian pun ya tetap di ranah hukum kita nih. Mau sengaja nggak sengaja itu ada konsekuensinya gitu. Ya. Kawan saya ada dibui 2 tahun apa berapa tahun gitu. Ya ada. Ya. Kalau di bawah umur mungkin agak ringan gitu. Ya kan? Jadi itu ya. Itu kesalahan yang pertama, menghilangkan nyawa tanpa sengaja. Ya, tanpa sengaja itu kan artinya ceroboh juga gitu. Ya kan? Nah, ini kira-kira dosa besar apa dosa kecil, teman-teman? Kalau Allah suruh kayak gini nih. Dosa besar atau dosa kecil, teman-teman? Coba jawab di kolom komentar. Dosa besar apa dosa kecil? Besar ya. Nah, oke. Oke, teman-teman sudah bersaksi ya. Oke. Kesalahan kedua. Ya, sekarang kesalahan kedua. Kesalahan yang pertama tadi apa? Apa namanya? Kesalahan pertama apa tadi? Bunuh tanpa sengaja, ya. Mana sih? Halo. Bunuh, ya, walaupun tanpa sengaja. Ya, dalilnya surat apa tadi? An-Nisa ayat 92. Yang kedua, teman-teman, kapan sih Allah nyuruh kita untuk memberlakukan syahraini mutatabi'aini, ya? Coba lihat surat Al-Mujadilah ayat 4 atau dari ayat sebelumnya, ya. Alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim. Alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim ma unna ummahatihim. Dosa apa itu? Zihar. Teman-teman ngerti nggak apa zihar? Ngerti nggak teman-teman apa itu zihar? Coba jawab di kolom komentar. Ngerti atau tidak apa itu zihar? Gak. Banyak yang nggak ngerti. Ya, menzihar ngerti, menyamakan istri dengan ibu. Sumpah tidak mau menggauli istri gitu. Sebetulnya bukan hanya itu gitu. Ya. Bukan hanya itu inti dari zihar. Zihar tuh gini loh. Ya, ada suami istri. Suaminya itu udah nggak demen lagi sama istrinya gitu. Udah nggak demen lagi, udah nggak mau lagi gitu. Tetapi nggak mau juga diceraikan gitu. Jadi sudah nggak mau lagi, tapi nggak juga diceraikan. Akhirnya dia menganggap istrinya layaknya ibunya, nggak mau digauli, ya kan? Nah ini kan zolim, menggantung istri, ya, tidak dinafkahi batin, tetapi juga tidak diinginkan. Ini loh, ya, menggantung status keistrian gitu. Nah ini kan merugikan istri ya, apalagi sampai nggak dinafkahi nafkah lahirnya gitu. Ya namanya sudah tidak diinginkan gitu. Ya. Nah orang-orang durjana kayak gini, yang menggantung status keistriannya kayak gini, ya, sudah tidak diinginkan lagi, tapi tidak diceraikan juga. Gitu. Itu disuruh apa tuh?
ya. Apa tuh hukumannya tuh? Sama kayak yang tadi. Nah, saya tanya sama teman-teman, menggantung istri seperti ini, itu termasuk dosa besar atau tidak? Coba jawab di kolom komentar. Termasuk dosa besar atau tidak? Coba jawab di kolom komentar, teman-teman. Ya. Zihar ini keji atau tidak gitu, kejam atau tidak. Gitu. Ada yang bilang enggak lagi. Ada yang bilang enggak loh. Wah Tuhan, dia bilang kejam. Dia bilang enggak. Kejam. Makanya hukumannya tuh kayak gitu tuh, lihat ayatnya tuh. Suami gantung istri gantung suami sih nggak ada ya. Istri nggak punya kekuatan kayak gitu. Ya. Ini ada di surat Al-Mujadilah ya, ayat berapa tuh? Ayat 3, ayat 4. Ya. Makanya wajar sekali ya Allah memberlakukan hukuman-hukuman yang berat. Wajar. Karena dampaknya itu loh. Satu, nyawa orang hilang, status kejelasan orang hilang. Ya. Hmm. Makanya kalau habis zihar tuh hati-hati loh. Kalau kita udah zihar, ya, puasa dulu lu 2 bulan gitu. Baru lu sentuh lagi bini lo. Suka-suka gitu kan. Ya. Nah inilah dosa-dosa yang Allah berlakukan hukuman puasa 2 bulan. Nah orang batal puasa karena jima, apa dampaknya gitu loh. Dampaknya tuh cuma batal aja gitu. Sama kayak orang minum, sama kayak orang mokel tuh sama gitu. Ya. Sama kayak orang mokel, apa bedanya sama orang mokel? Sama aja. Sama-sama batal puasanya. Yang satu karena melanggar ya, menahan makan ya, makan dan minum. Yang satu karena melanggar menahan nafsu, gitu aja. Kenapa yang mokel nggak ada hukumannya, sedangkan yang jima hukumannya 2 bulan gitu. Nah ini kan kontaminasi hukum. Ya, harusnya yang mokel juga 2 bulan tuh. Lu mokel 2 bulan lu pokoknya bodo amat. Ini ini nih yang saya katakan tadi ini. Ya. Orang-orang nih mencatut nama Nabi, nggak kira-kira gitu. Tapi uniknya ya. Kalau teman-teman tahu hadisnya, ya hadisnya itu kan ada orang celaka gitu kan. Enggak, bukan orang celaka. Pokoknya orang tuh ngaku sama Nabi. Nabi celaka aku. Terus kata Nabi gimana? Kenapa lu celaka gitu kan? Puasaku batal hari ini. Aku jima tadi siang. Ya kan? Terus kata Nabi, lu bisa nggak puasa 2 bulan berturut-turut? Mana bisa kan? Ramadan gini aja batal gitu kan. Hmm. Atau lu bisa nggak ngasih makan 60 orang miskin? Tapi kata dia apa? Lah saya orang miskin Nabi. Gimana mau ngasih makan orang miskin? Kata Nabi. Ya udah, lu gua kasih kurma aja deh kata Nabi. Kurma ini kasih ke orang paling miskin di kampung lo. Kata. Terus kata orang itu karena memang orang paling miskin ya. Nabi mohon maaf katanya. Yang paling miskin di desa saya itu saya. Kata Nabi, bodo amat lu makan tuh kurma sono kata. Jadi Nabi tuh nggak memaksakan hukuman ini gitu. Ya. Kalau hukuman ini serius, ya pasti Nabi nggak main-main. Tapi ujung-ujungnya coba bayangin loh, ya, dari puasa 2 bulan berturut-turut suruh makan kurma gitu. Artinya apa? Sebetulnya nggak ada konsekuensi hukum di situ. Tetapi ya ulama-ulama kita ngambilnya batas atas gitu. Tanpa dia mau berpikir lagi gitu loh. Ya. Tanpa mau mempertimbangkan lagi trias veritasnya tadi itu, ya. Cobalah kalau
kalau mikir apa tuh pertimbangkan 3 ini gitu loh. Jangan main sebut puasa 2 bulan loh gitu. Lah puasa 2 bulan tuh di Quran ya diberlakukan untuk si 2 durjana ini gitu loh. Ya, katanya ladina liman la aklalahu. Ya, setengah-setengah. Tidak ada agama bagi yang tidak punya akal. Tapi lu sendiri netapkan hukum nggak pakai otak gitu loh. Gimana sih? Ya. Justru netapkan hukum pakai otak gitu loh. Ya. Heeh. Kalau sekali terawih apa sekali ceramah ladina liman la aqlalahu. Tidak ada agama bagi yang tidak punya otak. Besoknya minggu depan ceramah di tempat lain lagi, ya tidak semua harus pakai otak. Lah semua harus pakai otak gitu. Apalagi terkait hukum-hukum perilaku seperti ini. Ya. Kenapa? Karena kalau nggak pakai Quran panutan kita berpotensi untuk mengontaminasi hukum-hukum Allah. Akhirnya lihat tuh ateis-ateis tuh. Nggak mau terima sama hukum kita. Kenapa? Banyak kontaminasi gitu. Termasuk Lailatul Qadar ini gitu. Ini kontaminasi nih. Aslinya apa? Aslinya Tuhan nggak nyuruh ngapa-ngapain gitu loh. Udah gitu kita menunjukkan Lailatul Qadar 10 malam terakhir apa tuh? Dari mana ceritanya? Kalau memang ya, kalau memang itu artinya Quran. Kan jelas ya, Quran tuh turunnya di malam keberapa? Malam 17. Ya kan? Lah ini nih, ini nggak tahu saya yang dodol tuh siapa. Kita peringatan nuzul Quran 17 Ramadan. Ya. Ini dodol, ini saya pusing gitu ini yang pinter siapa sih? Ya. Kita kan nentukan peringatan malam nuzul Quran kapan? 17 Ramadan. Terus dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadar itu malam diturunkannya Quran. Ya kan? Kita nentukan malam Lailatul Qadar adalah 10 terakhir ya di bulan Ramadan. Lah ini kan gak koheren Pak ini Pak Bro. 17 Ramadan itu 20 ya di bawah 20, 10 kedua, bukan 10 terakhir. Kenapa kok Anda menentukan LQ 10 terakhir? Kenapa? Karena basis ya Qurannya turun gitu. Inna anzalnahu, Quran turun. Lah ini kan gak koheren gimana sih? Ya, Anda ini Anda jangan salahin Tuhan loh. Ini yang menentukan tanggal, yang menentukan hari itu Anda sendiri gitu loh. Jadi nggak koheren. Ya, coba lihat kelakuan umat Islam tuh, menentukan sesuatu tuh. Ya, kalau ceramah lah dina liman la aklalahu. Lah ini akalmu di mana, Bro? Kan menentukan peringatan nuzul Quran 17 Ramadan. Ya. Terus Al-Qadar, Lailatul Qadar 10 terakhir Ramadan. Ini nggak koheren. Sadar nggak sih? Kalau nggak sadar memang perlu di setrum pakai belut listrik dulu. Nggak koheren gitu loh. Cobalah. Sekali-kali tuh dipikirin akidah-akidah kayak gini. Ya. Fukoha-fukoha tuh ya. Coba dipikirin lagi lah Anda tuh. Ngajar-ngajarin orang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar menurut siapa dulu? Menurut Muhammadiyah apa NU? Ya. Udah gitu Lailatul Qadar tuh Anda bilang malam turunnya Al-Quran. Lah nuzulul Quranmu itu loh 17 Ramadan. Di 10 terakhir di 10 malam kedua. Ya. 10 malam tengah. Bukan 10 terakhir. Lah kok Anda menentukan malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir? Dikarang-karang lagi. Oh malam ganjil bukan malam genap. Kenapa? Innallaha yuhibbul witro katanya. Jadi akidah yang Anda susun untuk memaksakan orang LQ ya, itu berdasarkan pertimbangan gado-gado. Ya, mentang-mentang Allah yuhibbul witro. Kan semuanya witir.
ya kan? Ini loh, ini tuh saya nggak tahu ya umat Islam sadar apa enggak sih gitu, ya. Kalau apa itu malam Lailatul Qadar saya nggak tahu, kayaknya udah dijelasin sama guru Iswan, ya. Tetapi ini loh, ya bentar, ada puzzle nggak di TikTok nih? Kalau ada puzzle, bentar, saya geser dulu puzzle. Oke. Alamak, ternyata ada puzzle teman. Bentar, ya. Ini loh, Anda tuh harus memikirkan ulang yang gini-gini nih. Kalau enggak, ya Anda tuh akibatnya kayak tadi tuh kata apa panutan saya tuh Dokter Dwi Hasan tuh, Anda cuma percaya kepada kepercayaan, ya. Anda bukan percaya kepada evidence gitu. Anda tidak percaya kepada apa lagi? Ya, firman Tuhan. Anda hanya percaya kepada kepercayaan yang dipercaya sama orang-orang yang percaya. Ini nih bikin pusing nih kita nih. Ya. Heeh. Jadi kalau saya ditanya sama orang-orang, "Ada nggak 10 malam Lailatul Qadar?" Nggak ada, itu ngarang. Lah itu di Quran ada. Iya, di Quran tuh cuma menginformasikan, ya. Informasi. Contoh ginilah, ya. Contoh gini, saya kasih contoh aja. Sederhana aja. Kita kan sering ya menggaungkan Quran itu diamalkan, ya. Saya kasih contoh, ya. Saya kasih contoh. Quran itu diamalkan, bukan hanya dibaca. Oke, saya kasih contoh, ya. Saya kasih contoh. Surat An-Nur ayat 45. Saya kasih contoh nih, ya. Anda-anda yang selalu menggaungkan Quran itu harus diamalkan. Saya kasih contoh. Surat An-Nur ayat 45. Ya. Allahu khalaqa kulla dabbatin min ma. Allah menciptakan hewan-hewan dari air. Faminhum man yamshi ala batnihi. Ada yang berjalan di atas perutnya. Wa minhum man yamshi ala rijlaihi. Ada yang berjalan di atas dua kaki. Wa minhum man yamshi ala arba. Ada yang berjalan di atas empat kaki. Yakhluqu ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah menciptakan ya apa yang dia kehendaki, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini ngamalinnya gimana coba? Coba tolong dong kalau ada yang pernah ngomong Al-Quran harus diamalkan. Ini surat An-Nur ayat 45 nih ngamalinnya gimana nih? Eh, masa nggak ada di sini yang keluar-keluar Quran tuh harus diamalkan. Nah, ini ngamalinnya gimana nih surat An-Nur 45 nih? Apakah kita harus ngumpulin hewan-hewan? Ngamalinnya gimana nih? An-Nur 45 nih. Atau kita berjalan di atas perut kita gitu. Berjalan di atas dua kaki sih sering, atau berjalan di atas empat kaki gitu. Gimana ngamalinnya? Gak ada yang jawab loh. Ya. Itulah ayat tentang Lailatul Qadar. Allah cuma ngasih tahu. Bahwasannya Allah itu cuma ngasih tahu. Ini informasinya gini loh. Makanya ayatnya itu kan wama adaraka. Kau tahu nggak malam Lailatul Qadar? Allah cuma mau ngasih tahu. Tidak melahirkan perintah, tidak melahirkan anjuran, tidak melahirkan macam-macam, enggak. Cuma melahirkan pengetahuan, biar kau tahu gitu. Lah kok dikarang-karang harus harus itikaf, harus baca Quran, ya. Bahkan semalam saya dapat di grup WhatsApp tuh, ya. Kiat 10 malam apa? 10 malam terakhir Ramadan nih. Yo, pore gitu. Tuhan lo nggak suruh ngapa-ngapain, ya. Mau dibuka suratnya, surat Al-Qadar tuh. Ya, nih perintah Tuhan suruh ngapain? Ya, ya ayyuhalladzina amanu aqimis sholah fi lailatul qadar ada. Ya ayyuhalladzina amanu iqra'ul Qur'an hatal fajr misalkan. Emang ada? Nggak ada. Ya. Itu loh ayatnya cuma 5.
Allah cuma ngasih tahu, wa ma adroka, kau tahu nggak Lailatul Qadar tuh? Iya. Nggak ada kita disuruh ya ayyuhalladzina amanu. Apa ya? Tasaddaqu fi lailatul qadar, nggak ada. Ya ayyuhalladzina amanu astaghfiru rabbakum katsiran. Ya inna lailatul qadar apa? Saya sampai pusing nyari istilah. Ya, nggak ada gitu loh. Tapi seluruh dunia heboh 10 malam terakhir. Heboh gitu loh. Tanpa Anda mau ngecek ke Quran, tanpa Anda mau ngecek kebenaran dari pendapat orang itu ke Quran, ya Anda heboh gitu. Kalau heboh sendiri bodo amat. Hebohnya maksa orang. Ini loh. Ya. Kalau kita heboh sendiri nih, aku ya, bismillah mau itikaf. Bodo amat deh. Hebohnya maksa orang. Kadang-kadang. Ya. Jujur aja. Nah, saya nggak percaya kalau ada orang Islam ngaku saya ini beragama nggak pernah maksa orang lain, nggak percaya, nggak percaya. Kalau ada orang Islam ngaku saya beragama nggak pernah maksa orang lain, saya nggak percaya. Sorry, kita semua tuh selalu maksain orang. Ya. Tuhan bilang zakat itu kalau sampai nisab, ya, kalau sudah haul, ya kan? Kita mau mewajibkan diri sendiri nih. Oh, aku nggak usah pakai nisab, pakai haul deh. Kalau untuk dirimu sendiri bodo amat. Besok-besok lu maksa orang untuk kayak gitu loh. Ya. Ini yang jadi masalah umat Islam. Ya. Sekali lagi, saya tidak kontra terhadap orang-orang yang itikaf. Silahkan. Kau mau ritual, silahkan. Ya. Kau mau sholat sampai pecah lutut, silahkan. Kau mau baca Quran sampai bibirmu doer, silahkan. Kau mau zikir sampai tanganmu keriting, silahkan. Tapi jangan bangun narasi 10 malam terakhir begini dikaitkan sama peristiwa alam begini. Jangan, itu namanya kau dusta. Ya. Kalau bangun narasi nih, kalau kita mau bangun narasi nih, yuk teman-teman yuk, Ramadan udah tinggal 10 hari lagi yuk, kita itikaf yuk. Kita banyak-banyak ritual kepada Allah yuk. Gak apa-apa, silakan aja. Tapi kalau kau bangun narasi ini di 10 malam terakhir turun malaikat mondar mandir begini gitu. Itu kan ngarang namanya gitu. Ya, mic saya sampai ke sepak. Ya, jangan terbiasa ngarang. Ya, jangan kayak orang-orang sebelah. Ngarang atas nama Tuhan terus. Akhirnya syariatnya nggak jelas. Dosa bisa ditebus lah, apalah. Ya, jangan ngarang-ngarang. Dosa nggak bisa ditebus. Ya. Apa yang sudah kita lakukan cuma bisa diabaikan, gofaro, ya, diganti, kalau bisa diganti badala atau ditutupi kafaro. Udah cuma itu. Ya. Kalau kau mau ganti ya pakai badala diganti. Nggak ada dosa ditebus-tebus, nggak ada. Ya. Kalau ada hukuman-hukuman dijalankan aja hukumannya. Ya. Seperti itu. Nah ini hebohnya malam Lailatul Qadar nih bareng-bareng. Ya. Nggak usah. Tapi saya sekali lagi lah ya, saya nggak anti sama orang-orang yang ritual di malam Lailatul Qadar. Tafadhol, silakan. Tapi jangan kau mainkan narasi aneh-aneh. Ya. Itu namanya dusta. Ya. Kan prinsipnya gampang. Apapun yang tidak bertentangan sama Al-Quran boleh, gitu ya. Kau ritual tiap malam selama 10 malam terakhir bulan Ramadan boleh nggak? Boleh. Kau baca Quran maraton, ya maraton sekalipun one day one choice boleh nggak? Boleh. Nggak bertentangan sama Al-Quran itu. Ya boleh aja.
Kau zikir sampai tanganmu keriting di malam bulan 10 malam terakhir, boleh nggak? Boleh. Ya. Tapi kalau kau ngarang cerita, itu yang nggak boleh. Kau bilang ini dari Tuhan, ada special ada special reward begini-begini, itu yang nggak boleh. Gitu. Betul ya? Nah, intinya ya jangan apa namanya? Jangan menarasikan macam-macam tentang Lailatul Qadar ini gitu. Ya. Heeh. Mau itikaf silakan, mau sedekah silakan. Ya. Heeh. Enggak pun enggak apa-apa. Ya kan? Seperti itu. Saya kalau ditanya itikaf, kagak pernah saya itikaf. Baca Quran tadarus, kagak pernah. Saya tuh kalau neliti Quran itu ya jadinya buku gini gitu. Ini hasil tadabur saya gitu, jadi buku. Heeh. Saya takwil ayat gini gini gini. Ini jadinya jadi ilmu pengetahuan, keren kan? Baca Quran jadinya buku gitu. Nah, kalau baca Quran jadinya pahala, ya kan? Orang kampung juga bisa. Enggak lah, banyakan ngomong. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang keliru, teman-teman. Nah, atau ada yang menyinggung. Tidak bermaksud saya menyinggung siapapun, menjelekkan siapapun. Ya, semua yang saya kasih cuma contoh-contoh. Ya, sebagaimana Allah mencontohkan Fir'aun, ya, sebagaimana Allah mencontohkan Korun dan sebagainya. Bukan berarti yang saya contohkan tadi seburuk Korun sama Fir'aun, yang enggak ya. Saya ngasih contoh aja. Enggak bermaksud jelekin siapa-siapa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.